Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elsayun Wijaya dari kelas 3F dengan NIM 2253379. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1 dari eh, Cisco ini ya. Judulnya Network Today. Yang pertama, 101. Mengapa saya harus mengambil modul ini? Modul ini akan membawa Anda menuju karir yang sukses di bidang teknologi informasi dengan memberi Anda pemahaman dasar tentang pembuatan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan. Sebagai bonus, Anda bisa mendalami simulasi jaringan menggunakan paket tracer. Lalu 10102, apa yang akan saya pelajari dalam modul ini? Jadi di modul ini kita akan mempelajari yang pertama jaringan mempengaruhi kehidupan kita, yang akan menjelaskan bagaimana jaringan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Lalu komponen jaringan, yang akan menjelaskan bagaimana host dan perangkat jaringan digunakan. Lalu representasi dan topologi jaringan, menjelaskan representasi jaringan dan bagaimana mereka digunakan dalam topologi jaringan. Lalu jenis jaringan umum, bandingkan karakteristik jenis jaringan yang umum. Lalu koneksi internet, jelaskan bagaimana LAN dan WAN saling terhubung ke internet. Lalu ada jaringan yang andal, yang bertujuan menjelaskan 4 persyaratan dasar jaringan yang andal. Lalu tren jaringan yang akan menjelaskan bagaimana tren seperti BYOD, kolaborasi online, video, dan komputasi awan mengubah cara kita berinteraksi. Lalu keamanan jaringan yang bertujuan mengidentifikasi beberapa ancaman keamanan dasar dan solusi untuk semua jaringan. Lalu profesional TI yang akan menjelaskan peluang kerja di bidang networking. Lalu materi selanjutnya 103. Video unduh dan install paket laser. Siswa biasanya memberikan prioritas untuk mempersiapkan ujian sertifikasi. Kira-kira apa yang mereka pelajari dalam kursus jaringan? Asah keterampilan mereka untuk wawancara kerja, periksa dampak penambahan teknologi baru ke dalam desain jaringan yang ada. Bangun keterampilan mereka untuk pekerjaan Internet of Things, bersaing dalam tantangan desain global. Jadi ini ya, untuk mendapatkan dan mencapai selain Cisco Packet Laser, ikuti langkah-langkah berikut. Masuk ke halaman saya sedang belajar Cisco Networking Academy Anda. Langkah 2, pilih sumber daya. Langkah 3, pilih unduh lacak paket. Langkah 4, pilih versi paket tracer yang Anda perlukan. Langkah 5, simpan file ke komputer Anda. Langkah 6, lanjutkan program instalasi paket laser. Lalu 104, memulai Cisco Packet Tracer. Packet Tracer adalah alat yang memungkinkan Anda mensimulasikan jaringan nyata. Ini menyediakan 3 menu utama. 1. Anda dapat menambahkan perangkat dan menghubungkannya melalui kabel atau nirkabel. 2. Anda dapat memilih, menghapus, memeriksa, memberi tabel, dan mengelompokkan komponen dalam jaringan Anda. 3. Anda dapat mengelola jaringan Anda dengan membuka jaringan yang ada atau contoh, menyimpan jaringan Anda saat ini dan mengubah profil atau preferensi penggunaan Anda. Lalu 105, eksplorasi model logis dan fisik. Model jaringan pada kegiatan paket tracer physical mode atau PTPM ini menggabungkan banyak teknologi yang dapat Anda kuasai dalam kursus Cisco Networking Academy. Ini mewakili versi sederhana tentang tampilan jaringan bisnis kecil dan menengah. Sebagian besar perangkat di kantor cabang Seaworld dan pusat data Warrington sudah diterapkan dan dikonfigurasi. Anda baru saja direkrut untuk meninjau perangkat dan jaringan yang digunakan. Tak penting bagi Anda untuk memahami semua yang Anda lihat dan lakukan dalam aktivitas ini. Jangan ragu untuk menjelajahi dengan Anda sendiri. Jika ingin melanjutkan secara sistematis sendiri, langkah-langkah di bawah ini. Kita sedikit saja langsung ke 1.1. 1.1.1. Jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Di antara semua hal penting bagi keberadaan manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada di tempat bawah kebutuhan kita untuk mempertahankan kehidupan.
Bagi kita, komunikasi hampir sama pentingnya dengan ketergantungan kita pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Di dunia sekarang ini, melalui penggunaan jaringan, kita terhubung dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Orang yang memiliki ide dapat berkomunikasi secara instan dengan orang lain untuk mewujudkan ide tersebut. Berita, peristiwa, dan penemuan diketahui di seluruh dunia dalam hitungan detik. Individu bahkan dapat terhubung dan bermain game dengan teman-teman yang dipisahkan oleh lautan dan benua. Lanjut 1.1.2 pengalaman belajar Cisco Networking Academy. Ini ya. Pengubah dunia tidak dilahirkan, mereka dibuat. Sejak tahun 97, Cisco Networking Academy telah berupaya mencapai satu tujuan, mendidik dan membangun keterampilan generasi berbakat berikutnya yang diperlukan untuk ekonomi digital. 1.1.3 tidak ada batasan. Kemajuan teknologi jaringan mungkin merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Hal tersebut membantu menciptakan dunia di mana batas-batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan, sehingga hambatan-hambatan yang ada semakin berkurang. Internet telah mengubah cara interaksi sosial, komersial, politik, dan pribadi kita terjadi. Sifat langsung komunikasi melalui internet mendorong terciptanya komunitas global. Komunitas global memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang tidak bergantung pada lokasi atau zona waktu. Penciptaan komunitas online untuk pertukaran ide dan informasi berpotensi meningkatkan peluang produktivitas di seluruh dunia. Penciptaan cloud memungkinkan kita menyimpan dokumen dan gambar serta mengaksesnya di mana saja, kapan saja. Jadi, apakah kita sedang berada di kereta, di taman, atau berdiri di puncak gunung, kita dapat mengakses data dan aplikasi kita dengan lancar di perangkat apapun. Lanjut, 1.2 komponen dan jaringan. Sebab pertama, peran tuan rumah. Jika Anda ingin menjadi bagian dari komunitas online global, komputer tablet, atau ponsel pintar, Anda harus terhubung ke jaringan terlebih dahulu. Jaringan itu harus terhubung ke internet. Topik ini membahas tentang bagian-bagian jaringan. Lihat, apakah Anda mengenali komponen ini di jaringan rumah atau sekolah Anda? Semua komputer yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunikasi jaringan diklasifikasikan sebagai host. Tersebut disebut perangkat akhir, beberapa host juga disebut klien. Namun istilah host secara khusus mengacu pada perangkat di jaringan yang diberi nomor untuk tujuan komunikasi. Nomor ini mengidentifikasi host dalam jaringan tertentu. Nomor ini disebut alamat internet protokol atau IP. Alamat IP mengidentifikasi host dan jaringan tempat host tersebut terhubung. Server adalah komputer dengan perangkat lunak yang memungkinkan memberikan informasi seperti email atau halaman web ke perangkat akhir lain di jaringan. Setiap layanan memerlukan perangkat lunak server terpisah. Misalnya, server memerlukan perangkat lunak server web untuk menyediakan layanan web ke jaringan. Sebuah komputer dengan perangkat lunak server dapat memberikan layanan secara bersamaan pada klien yang berbeda. Seperti disebutkan sebelumnya, klien adalah sejenis host. Klien memiliki perangkat lunak untuk meminta dan menampilkan informasi yang dikelola dari server, seperti yang diunggah pada gambar berikut. Ini ya, klien internet pelayanan. Contoh perangkat lunak klien adalah browser web seperti Chrome atau Firefox. Satu komputer juga dapat menjalankan beberapa jenis perangkat lunak klien. Misalnya, pengguna dapat memeriksa email dan melihat halaman email sambil mengirim pesan instan dan mendengarkan streaming audio. Tabel ini mencantumkan 3 jenis perangkat lunak server yang umum. Jadi yang pertama ada surel, jaringan, dan jaring mengajukan. Lanjut, rekan ke rekan. Perangkat lunak klien dan server biasanya dijalankan pada komputer terpisah, namun ada juga kemungkinan satu komputer digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan. Dalam usaha kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien di jaringan. Jaringan ini disebut peer-to-peer. Pada gambar PC berbagi pencetakan memiliki koneksi Universal Serial Bus atau USB ke printer dan koneksi jaringan menggunakan kartu antarmuka jaringan NIC ke PC berbagi file. Keuntungan mudah diatur, kurang rumit, biaya lebih rendah karena perangkat jaringan dan server khusus mungkin tidak diperlukan. Dapat digunakan untuk tugas sederhana seperti masalah terpal dan berbagi printer. Kelebihan dari jaringan peer-to-peer yaitu
tidak ada administrasi terpusat, tidak saman itu tidak terukur, semua perangkat dapat bertindak sebagai klien dan server yang dapat memperlambat kinerjanya. Eh? Iya, iya. Yo, iki urut stop kan, Boy. Lanjut. Satu dek dua, satu dek dua, dek tiga. Perangkat akhir. Perangkat jaringan yang paling dikenal orang adalah perangkat akhir. Untuk membedakan satu perangkat akhir dengan perangkat akhir lainnya, setiap perangkat di jaringan juga memiliki alamat. Ketika perangkat akhir memulai komunikasi, perangkat tersebut menggunakan alamat perangkat akhir tujuan untuk menentukan kemana harus menyampaikan pesan. Perangkat akhir adalah sumber atau tujuan pesan yang dikirimkan melalui jaringan. Ya. Lanjut saja. 1, 2, 3, 4 perangkat perantara. Perangkat perantara menghubungkan masing-masing perangkat akhir ke jaringan. Mereka dapat menghubungkan beberapa jaringan individual untuk membentuk suatu network. Perangkat perantara ini menyediakan konektivitas dan memastikan aliran data melintasi jaringan. Perangkat perantara menggunakan alamat perangkat akhir tujuan bersama dengan informasi tentang interkoneksi jaringan untuk menentukan jalur harus diambil pesan melalui jaringan. Contoh perangkat perantara yang lebih umum dan terdaftar fungsinya ditunjukkan pada gambar berikut. Router, saklar, multilapis, sakarlan, peralatan firewall, dan root. Perangkat jaringan perantara melakukan beberapa atau semua fungsi berikut. Meregenerasi dan mengirimkan kembali sinyal komunikasi, memelihara informasi tentang jalur apa saja yang Anda melalui jaringan dan internet network, beritahu perangkat lain tentang kesalahan dan kegagalan komunikasi, dan lain-lain. Lanjut, media jaringan. Komunikasi ditransmisikan melalui jaringan pada media. Media menyalurkan saluran yang dilalui pesan dari sumber ke tujuan. Jaringan modern utama menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini ya, ada tembaga, selat optik, nirkabel. Kriteria utama dalam memilih media jaringan adalah berapa jarak maksimum media yang berhasil membawa sinyal, bagaimana lingkungan di mana media akan dipasang, berapa jumlah datanya, dan seberapa cepat data tersebut harus dikirimkan, berapa biaya media dan pemasangannya. Sudah. Ini yang terakhir. Skip aja ya. Lanjut 1.3. Representasi dan topologi jaringan. Yang pertama, representasi jaringan. Arsitek dan administrator jaringan harus mampu menunjukkan seperti apa jaringan perkenannya. Mereka harus dapat dengan mudah melihat komponen mana yang terhubung ke komponen lain, di mana lokasinya, dan bagaimana komponen tersebut akan dihubungkan. Diagram jaringan seringkali menggunakan simbol, seperti yang ditunjukkan pada gambar, untuk mewakili berbagai perangkat dan koneksi yang membentuk satu jaringan. Ini perangkat akhir. Selain representasi ini, terminologi khusus digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing perangkat dan media terhubung satu sama lain. Kombinasi secara fisik menggunakan perangkat akhir ke jaringan, port fisik, konektor atau outlet pada perangkat jaringan tempat media terhubung ke perangkat akhir atau perangkat jaringan lainnya. Menerangkan port khusus pada perangkat jaringan yang terhubung ke jaringan virtual karena router menghubungkan jaringan. Port pada router disebut sebagai interface jaringan. Diagram topologi. Diagram topologi adalah dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan. Mereka menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung. Ada 2 jenis diagram topologi, yaitu ada fisik dan logis. Diagram topologi fisik menggambarkan lokasi perangkat
perantara dan instalasi kabel, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Saya dapat melihat bahwa ruangan tempat perangkat ini berada diberi label dalam topologi fisik. Seperti ini ya. Nah, lalu ada diagram topologi logis yang menggambarkan perangkat, port, dan skema pengalamatan jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut di bawah ini. Anda dapat melihat perangkat akhir mana yang terhubung ke perangkat perantara mana dan media apa yang digunakan. Seperti ini, guys. Lanjut. Sudah. Ini ada soal bisa dikerjakan. Soalnya rada digarap loh. Soalnya mbak garap yuk. Lanjut. Jenis jaringan umum. Jaringan sebagai peran. Sekarang setelah Anda memahami komponen-komponen yang membentuk jaringan dan level sambungan dalam topologi jaringan, Anda siap mempelajari berbagai jenis jaringan. Jaringan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari jaringan sederhana yang terdiri dari dua komputer hingga jaringan yang menghubungkan dan perangkat. Jaringan rumah sederhana mungkin Anda berbagi sumber daya seperti printer, dokumen, gambar, dan musik. Di antara beberapa perangkat lokal, jaringan kantor kecil dan rumah mungkin orang untuk bekerja dari rumah atau kantor jarak jauh. Ini ya. Contohnya saja langsung, ini adalah jaringan rumah kecil yang menghubungkan beberapa komputer satu sama lain dan ke internet. Lanjut, ada jaringan kantor kecil dan rumah kantor seperti ini yang menghubungkan komputer di kantor pusat ke kantor kecil terhubung ke jaringan perusahaan atau mengakses sumber daya bersama yang terpusat. Lalu ada jaringan menengah hingga besar. Jaringan menengah hingga besar seperti yang digunakan oleh perusahaan dan sekolah dapat memiliki banyak lokasi dengan ratusan atau ribuan host yang saling berhubungan. Ini contoh yang terakhir ada jaringan seluruh dunia atau internet adalah jaringan yang menghubungkan ratusan juta komputer di seluruh dunia. Lalu ada LAN dan WAN. Infrastruktur jaringan sangat berarti dalam hal ukuran area yang dicakup, jumlah pengguna yang terhubung, jumlah dan jenis layanan yang tersedia, area tanggung jawab. Dua jenis infrastruktur jaringan yang paling umum adalah local area network atau LAN dan wide area network atau WAN. LAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke pengguna dan perangkat akhir di wilayah geografis kecil dan biasanya digunakan di departemen dalam suatu perusahaan, rumah, atau jaringan fisik kecil. Lalu WAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke jaringan lain di wilayah geografis yang luas, yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh perusahaan besar atau penyedia layanan telekomunikasi. Ini gambar berikut. Lanjut. Seperti ini ya. Lanjut ke 1.4.3 internet. Internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia. Internet network atau disingkat internet. Gambar tersebut menunjukkan salah satu cara memandang internet sebagai kumpulan LAN dan WAN yang saling berhubungan. Beberapa contoh LAN dihubungkan satu sama lain melalui koneksi WAN. WAN kemudian terhubung satu sama lain. Garis koneksi WAN berwarna merah mewakili semua jenis cara kita menghubungkan jaringan. WAN dapat terhubung melalui kabel tembaga, kabel start optik, dan transmisi nirkabel.
Lanjut, intranet dan extranet. Ada dua istilah lain yang mirip dengan istilah internet, yaitu intranet dan extranet. Intranet adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi rutilan jaringan milik suatu organisasi. Intranet dirancang untuk dapat diakses hanya oleh anggota organisasi. Suatu organisasi dapat menggunakan intranet untuk memberikan akses yang aman dan berjamaah pada individu yang bekerja untuk organisasi lain, tapi memerlukan akses ke data organisasi. Berikut beberapa contoh intranet yaitu perusahaan, rumah sakit, data pendidikan, sekolah, dan lain-lain ya. Kembalinya seperti ini. Lalu ada soal-soal kita skip dulu ya guys ya. Lalu lanjut 1.5 koneksi internet. Yang pertama, teknologi akses internet. Jadi sekarang Anda memiliki pemahaman dasar tentang apa yang membentuk sebuah jaringan dan berbagai jenis jaringan. Namun bagaimana sebenarnya Anda menggunakan pengguna dan akses internet? Seperti yang sudah Anda duga, ada banyak cara berbeda untuk melakukan ini. Lanjut saja. Koneksi internet lemah dan dengan terkecil. Gambar tersebut mengilustrasikan opsi koneksi umum untuk pengguna internet dan rumahan. Contohnya seperti ini ya. Kabel, DSL, seluler, satelit, telepon dial-up, via. Lanjut saja. Koneksi internet bisnis. Opsi koneksi korporat berbeda dengan opsi pengguna rumahan. Bisnis mungkin memberikan bandwidth yang lebih tinggi, bandwidth khusus, dan layanan terkelola. Opsi koneksi yang tersedia beda-beda, tergantung pada jenis penyedia layanan yang berlokasi sekitar. Oleh bro, piro? Titik 5. Aku ora skip paus. Ora. Aku ngombe tak tak iki lho. Kalikur. Ikan asin bisnis. Harus jadi sebenarnya internet bisnis. Ada dedicated last line. Last line adalah sirkuit yang dicadangkan dalam jaringan penyedia layanan yang menghubungkan kantor-kantor yang terpisah secara geografis untuk jaringan secara dan atau data pribadi. Metro internet kadang-kadang dikenal sebagai internet one. Dalam modul ini kita akan menyebutnya sebagai metro internet. Metro internet memperluas teknologi akses LAN dan WAN ke WAN. Internet adalah teknologi LAN yang akan Anda pelajari di modul selanjutnya. DSL bisnis dan ada satelit. Lalu jaringan konvergen. Jaringan terpisah tradisional. Bayangkan sebuah sekolah yang di bawah 30 tahun lalu, saat itu beberapa ruang kelas dihubungkan dengan kabel untuk jaringan data, jaringan telepon, dan jaringan video untuk televisi. Jaringan televisi ini tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Setiap jaringan menggunakan teknologi berbeda untuk membawa sinyal komunikasi. Setiap jaringan memiliki perangkat aturan dan standarnya sendiri untuk memastikan keberhasilan komunikasi. Beberapa layanan berjalan di banyak jaringan. Jaringan seperti ini. Lanjut 1.6 jaringan yang andal. Arsitektur jaringan. Pernahkah Anda sibuk bekerja online namun internet mati? Sekian yang Anda ketahui sekarang, internet mati, Anda hanya kehilangan koneksi ke sana. Ini sangat membuat yang frustasi. Dengan begitu banyak orang dunia yang mengandalkan akses jaringan untuk bekerja dan belajar. Maka jaringan harus dapat diandalkan. Dalam posisi keandalan berarti lebih dari sekedar koneksi Anda ke internet. Topik ini berfokus pada 4 aspek keandalan jaringan.